Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farid Ruebrian akan menjelaskan jenis-jenis dan sifat-sifat sudut. Pengertian. Pertama ada titik. Titik adalah elemen dasar dari geometri yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Yang kedua yaitu sudut. Sudut dibentuk oleh dua garis lurus yang berpotongan pada suatu titik yang sisi-sisi bersekutu pada salah satu ujungnya. Yang ketiga ada bidang. Bidang adalah permukaan datar yang didefinisikan oleh serangkaian garis yang tidak berpotongan. Bidang memiliki dua dimensi yang dapat dilihat sebagai perluasan dari sebuah garis yang ditarik ke arah yang tidak terbatas. Bidang digunakan untuk menggambarkan permukaan datar seperti permukaan meja, dinding, atau lantai. Yang keempat yaitu garis. Garis adalah unsur pembentuk bidang atau bangun yang terdiri dari kumpulan titik-titik. Semakin banyak titik yang saling bergabung, pasti semakin panjang garis yang akan terbentuk. Oleh karena hanya memiliki satu dimensi saja, yaitu panjang, maka garis bisa disebut sebagai unsur geometri atau dimensi. Yang kelima ada sinar. Sinar merupakan bagian dari garis yang memanjang ke satu arah dengan panjang tidak terhingga. Yang keenam ada bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun tiga dimensi yang mempunyai volume atau isi. Selanjutnya ada jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut siku-siku. Macam-macam sudut. Yang pertama adalah sudut siku-siku. Kenapa dibilang siku-siku? Karena bentuk sudutnya menyiku. Besar sudut siku-siku adalah 90 derajat. Selain itu, sudut siku-siku juga bisa dilambangkan sebagai L. Yang kedua ada sudut lancip. Selanjutnya ada sudut lancip. Sesuai dengan namanya, sudut lancip ini bentuknya runcing, kayak ujung pensil yang habis diraut. Besar sudut lancip berada di antara 0 derajat kurang dari X, kurang dari 90 derajat, atau lebih besar dari 0 derajat, tapi lebih kecil dari 90 derajat. Yang ketiga ada sudut tumpul. Kebalikan dari sudut lancip, sudut tumpul merupakan sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Dengan kata lain, besar sudut tumpul akan lebih besar dari 90 derajat, tapi kurang dari 180 derajat. Yang keempat ada sudut lurus. Jenis sudut berikut adalah sudut lurus. Besar sudut lurus adalah 180 derajat. Yang kelima ada sudut refleks. Jenis sudut yang terakhir adalah sudut refleks. Sudut refleks merupakan sudut yang besarnya antara 180 derajat sampai 360 derajat. Jadi, besar sudut refleks akan lebih besar dari 1800 derajat dan kurang dari 360 derajat. Selanjutnya ada sifat-sifat sudut. Yang pertama ada sifat sudut-sudut luar berseberangan. Jika ada dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut luar berseberangan saling kongruen. Pada gambar di samping, sudut-sudut luar berseberangan adalah L2 dan K4, sehingga L2 sama dengan K4. L3 dan K1, sehingga L3 sama dengan K1. Yang kedua, sifat sudut-sudut dalam berseberangan. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut-sudut dalam berseberangan saling kongruen. Pada gambar di samping, sudut-sudut dalam berseberangan adalah L1 dan K3 sehingga L1 sama dengan K3, L4 dan K2 sehingga L4 sama dengan K2. Yang ketiga, sifat sudut-sudut dalam sepihak. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut dalam sepihak berjumlah 180 derajat. Pada gambar di samping, sudut-sudut dalam sepihak adalah L1 dan K2 sehingga L1 tambah K3 sama dengan 180 derajat. L4 dan K3 sehingga L4 tambah K3 sama dengan 180 derajat. Yang keempat yaitu sifat sudut-sudut luar sepihak. Jika dua buah garis sejajar dipotong oleh garis lain, maka sudut luar sepihak berjumlah 180 derajat. Pada gambar di samping, sudut-sudut luar sepihak adalah
L2 dan K1, sehingga L2 sama dengan K1 sama dengan 180 derajat. L3 dan K4, sehingga L3 tambah K4 sama dengan 180 derajat. Yang kelima yaitu sifat sudut-sudut bertolak belakang. Jika dua buah sudut bertolak belakang, maka kedua sudut tersebut sama besar. Pada gambar di samping, sudut-sudut yang bertolak belakang adalah L2 dan L3, sehingga L1 sama dengan L3. L2 dan L4, sehingga L2 sama dengan L4. Yang keenam, sifat sudut-sudut berpelurus. Jika dua buah sudut saling berpelurus, maka jumlah kedua tersebut 180 derajat. Pada gambar di samping, sudut-sudut yang berpelurus adalah L2 dan L1, sehingga L2 tambah L1 sama dengan 180 derajat. L2 dan L3, sehingga L2 tambah L3 sama dengan 180 derajat. L3 dan L4, sehingga L3 ditambah L4 sama dengan 180 derajat. L1 dan L4, sehingga L1 tambah L4 sama dengan 180 derajat. Selanjutnya ada sifat yang lain adalah sifat sudut dalam pada poligon, yaitu yang pertama, jumlah sudut-sudut dalam segitiga sembarang adalah 180 derajat. Yang kedua, jumlah sudut-sudut dalam segitiga sembarang adalah 360 derajat. Yang ketiga, sifat sudut-sudut dalam poligon segi N sembarang adalah 180 derajat N kurang 2 untuk N lebih dari 3. Terima kasih telah menyaksikan presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.